Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Emilia. Saya dari kelompok 6 dengan akhiran NIM 43. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan mandi wajib. Mujibat berarti sebab-sebab yang mewajibkan mandi, di mana mukhalaf tidak diwajibkan untuk mandi kecuali salah satu dari mujibat ini ada pada dirinya. Pertama, memasukkan kepala organ seksual baik ke dalam kubul maupun dubur. Hanya dengan memasukkannya saja sudah mewajibkan mandi, baik keluar mani dan sejenisnya maupun tidak. Akan tetapi para ulama mazhab menetapkan beberapa syarat wajibnya mandi karena penetrasi organ seksual sebagai berikut. Nah, menurut mazhab Hanafi, mandi wajib dilakukan jika kepala zakar tenggelam dalam kubul atau dubur tanpa penghalang yang tebal. Mandi juga wajib jika terjadi penetrasi dengan syahwat atau keluarnya mani, baik dengan atau tanpa rasa nikmat. Yang kedua, dari mazhab Syafi'i, mandi wajib dilakukan jika kepala zakar atau sebagian zakar terbenam dalam kubul atau dubur, baik dengan atau tanpa keluarnya mani. Mandi juga wajib jika terjadi keluarnya mani dengan syarat yakin itu mani. Nah, yang ketiga, mazhab Maliki, mandi wajib terjadi jika keluar mani setelah hilangnya rasa nikmat yang normal, baik dengan atau tanpa penetrasi. Mandi juga wajib jika terjadi mimpi basah. Nah, yang terakhir yakni dari mazhab Hambali, mandi wajib terjadi jika kepala zakar terbenam dalam kubul atau dubur tanpa penghalang. Dan jika keluar mani dengan syarat merasakan terpisahnya mani dari tempatnya. Mandi juga wajib jika terjadi mimpi basah atau keluarnya mani setelah hilangnya rasa nikmat yang normal. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuning Tias dengan akhiran NIM 69 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam niat mandi wajib menurut perbedaan 4 mazhab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut mazhab Hanafi mengatakan niat untuk mandi wajib atau mandi junub menurut mazhab Hanafi tidak harus diucapkan secara lisan, tetapi diwajibkan untuk ada niat dalam hati. Niatnya adalah untuk membersihkan diri dari hadas besar atau junub dengan melakukan mandi besar. Yang kedua yaitu mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, niat mandi wajib perlu diucapkan secara lisan. Niatnya adalah untuk membersihkan diri dari hadas besar atau junub dengan mandi besar, disertai dengan menyebutkan jumlah rukun mandi atau fardu yang akan dilakukan seperti membasuh seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga itu menurut mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, niat mandi wajib juga perlu diucapkan secara lisan. Niatnya adalah serupa dengan mazhab Syafi'i, yaitu untuk membersihkan diri dari hadas besar atau junub dengan melakukan mandi besar. Kemudian yang terakhir yaitu menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, niat mandi wajib juga tidak harus diucapkan secara lisan. Cukup dengan kesadaran dalam hati bahwa seseorang mandi untuk membersihkan diri dari hadas besar. Sekian macam-macam niat mandi wajib menurut perbedaan 4 mazhab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Nurmala dengan akhiran NIM 0065. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun-rukun mandi wajib. Syarat mandi wajib itu hampir sama dengan syarat-syarat berwudu. Jadi mandi junub itu diwajibkan atas orang yang diwajibkan berwudu dan mandinya tersebut dianggap sah dari orang yang sah melakukan wudu. Akan tetapi ada sebagian syarat-syarat mandi wajib yang tidak sama dengan syarat berwudu. Contohnya adalah beragama Islam. Jadi ada wanita non-muslim yang diwajibkan untuk mandi wajib. Contohnya itu ketika seorang laki-laki muslim menikahi wanita non-muslim, lalu wanita tersebut terputus dari haid dan nifasnya, maka suaminya tidak boleh mencampuri istrinya sebelum istri tersebut mandi wajib. Jadi meskipun wanita tersebut non-muslim, tetap diwajibkan untuk
mandi wajib meskipun tidak memeluk agama Islam, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib pada umumnya itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama niat, yang kedua adalah menghilangkan najis yang ada di badan, dan yang ketiga adalah menyampaikan air ke seluruh anggota badan yang terlihat, termasuk semua lipatan badan, meliputi kulit, rambut, dan bulu-bulu yang ada di badan meskipun bulu tersebut jarang dan meskipun bulu tersebut lebat. Lalu ada perbedaan rukun-rukun mandi wajib ada beberapa mazhab. Yang pertama menurut mazhab Hanafi. Kalau menurut mazhab Hanafi itu rukun-rukun mandi terdiri dari 3 hal. Diwajibkannya mandi wajib itu ada 3 hal. Yang pertama adalah berkumur, yang kedua memasukkan air ke dalam hidung, dan yang ketiga adalah membasuh seluruh badan. Lalu menurut mazhab Maliki itu ada 5. Kalau menurut mazhab Maliki ada 5 hal-hal yang diwajibkan dalam mandi wajib. Yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh tubuh dengan air, yang ketiga menggosok badan, yang keempat faur atau mualah, dan yang terakhir adalah menyela-nyela rambut. Lalu yang ketiga menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu sama ya dengan rukun-rukun pada umumnya, yaitu niat, terus menghilangkan najis di badan, dan yang ketiga mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit, permukaan kulit. Lalu menurut mazhab yang terakhir adalah mazhab Hambali. Kalau menurut mazhab Hambali, mandi wajib itu sempurna apabila memenuhi 9 syarat berikut, 9 rukun-rukun berikut. Yang pertama berniat, yang kedua membaca tasmiyah, yang ketiga mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali dan mencuci anggota tubuh yang terkotori najis. Lalu yang keempat berwudu, yang kelima menyiram kepala 3 kali dengan menyela-nyela kepala. Yang keenam adalah membasuh seluruh tubuh 3 kali. Yang ketujuh melakukan dalk atau menggosok badan dengan tangan. Lalu yang kedelapan mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Lalu yang terakhir yang kesembilan adalah membasuh kedua kaki di tempat lain. Jadi meskipun terdapat beberapa perbedaan mazhab, tapi para ulama itu menyepakati mandi wajib itu ada hal yang paling penting, sama-sama diwajibkannya, yaitu adalah meratakan air ke seluruh tubuh atau bisa disebut dengan takmim bisyroh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidatul Khairiyah dengan akhiran NIM 0055. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang sunnah mandi wajib menurut 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, sunnah mandi wajib meliputi membasuh seluruh tubuh secara menyeluruh sebanyak 3 kali, membasahi rambut hingga akar dan kulit kepala, dan yang terakhir membersihkan mulut dan hidung. Untuk mazhab Maliki, menurut mazhab Maliki, sunnah mandi wajib itu membasuh seluruh tubuh 1 kali dengan menyertakan menggosok tubuh dan membasahi rambut hingga akar dan kulit kepala, dan yang membersihkan mulut dan hidung, dan yang terakhir menjaga urutan dalam melakukan mandi. Untuk mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, sunnah mandi wajib meliputi yang pertama, membasuh seluruh tubuh secara menyeluruh sebanyak 3 kali, dan yang kedua, membasahi rambut hingga akar dan kulit kepala. Yang ketiga, membersihkan mulut dan hidung, menyempurnakan setiap gerakan dan mengulangi yang terlewat. Untuk mazhab yang terakhir yaitu mazhab Hanbali. Menurut mazhab Hambali, sunnah mandi wajib meliputi membasuh seluruh tubuh secara meluruh sebanyak 1 kali dan membasahi rambut hingga akar dan kulit kepala. Habis itu membersihkan mulut dan hidung, memastikan bahwa air mencapai setiap bagian tubuh yang terkena najis atau yang wajib dibersihkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Wahyu Karnanda, NIM saya 2321010031. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan mandi wajib, yaitu pertama,
dimulai dengan basmalah dan niat mandi wajib. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, mencuci kemaluan untuk menghilangkan najis baik depan maupun belakang, karena mungkin saja masih ada bekas mani di sekitar kemaluan depan, atau mungkin sebelum mandi melakukan aktivitas BAB, buang air besar terlebih dahulu, sehingga harus dipastikan bahwa setelah BAB dicuci dengan bersih. Terlebih bagi perempuan yang mandi setelah haid atau nifas, maka sangat dianjurkan untuk membersihkan sisa-sisa najis tersebut dengan sesuatu yang harum, baik sabun mandi, minyak, dan seterusnya. Yang keempat, berwudu seperti wudu sholat. Hanya saja ada sedikit perbedaan di antara para ulama. Apakah membasuh kakinya didahulukan atau diakhirkan setelah selesai mandi? Namun pilihan mana saja yang dipilih semuanya dibenarkan, karena itu masih disebut dengan wudu dan wudunya tetap sah. Yang kelima, mengambil air lalu menggosokkan jari-jari ke sela-sela rambut hingga mengenai kulit kepala dan jenggot bagi yang ada, untuk memastikan bahwa tidak ada bagian tubuh yang tidak terkena air. Terlebih rambut perempuan yang panjang dan tebal, atau jenggot laki-laki yang kadang lebih tebal dan panjang dari rambutnya juga harus lebih diperhatikan lagi. Yang keenam, kemudian membasuh kepala 3 kali agar dipastikan bahwa semua rambut dan kulit kepala terkena air. Yang ketujuh, lalu meratakan air ke seluruh tubuh sambil menggosokkan tangan ke semua badan, dan dimulai dari bagian badan sebelah kanan 3 kali. Yang ke-8, pindah dari tempat berdiri lalu kemudian membasuh kedua kaki karena dikhawatirkan bagian dalam telapak kaki tidak terkena air. Sekian, terima kasih dari saya.